Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم لقائه أما بعد. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat baginya. La in syakartum la azidannakum. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, niscaya akan datang kepadanya ancaman siksa. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua dari ancaman siksanya. Salawat serta salam semoga sampai ke haribaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga, istri, para sahabat, dan siapapun yang mengikuti tuntunan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Ketua STDI Imam Syafi'i Jember, Ustadzi wa Ustadzuna jami'an, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, waffaqahullah wa atala Allahu umrahu alal khairi wa ta'ah, segenap asatidzah, para dakatirah di Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Jember yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibbati fillah, mahasiswa di STDI Imam Syafi'i Jember ini rahimakumullah. Salah satu yang perlu senantiasa kita ingat adalah bahwa ketika seorang mukmin dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat bisa belajar ilmu agama, adalah agar dengan ilmu agama tersebut dia menjadi semakin jernih hatinya, bersih jiwanya. Karena ilmu yang dipelajarinya dia amalkan sehingga menuntunnya menjadi seorang mukmin yang semakin waktu semakin lebih baik. Dan kedua hal itu, berilmu agama dan memiliki kebersihan jiwa, adalah dua hal yang sangat berkaitan erat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di antara misi utama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia, tidak pula hanya mengajarkan Alkitab, Al-Quranul Karim wal hikmah, tapi juga beliau menuntun umatnya untuk memiliki zakatun nafsi. Karena memang dengan ilmu agama, ilmu yang lurus, ilmu yang diamalkan, diharapkan dapat menuntunnya untuk memiliki jiwa yang bersih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menganggap diri kita sudah suci. Tidak boleh. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian anggap diri kalian suci. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berilmu tentang siapa yang bertakwa kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum.
Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau melihat kepada mereka orang-orang yang menganggap diri mereka sudah suci? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang menyucikan jiwa siapapun yang dikehendakinya. Subhanallah. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang setiap kali menyampaikan khutbatul hajah, beliau ingatkan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ada keburukan di dalam diri kita. Jangan anggap diri kita sudah suci. Dan salah satu yang dapat menuntun kita, memandu kita untuk sampai kepada predikat zakatun nafs adalah al-ilmun nafi'. Maka al-ilmun nafi' yang dipelajari oleh siapapun di antara kita, camkan bahwa itu hendaklah membuat kita semakin hari semakin lebih baik. Semakin waktu semakin lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah. Kita hidup di zaman seperti sekarang. Kita lihat di sekitar kita. Kecanggihan teknologi jangan tanya. Setiap saat berkembang begitu cepat. Tapi apakah itu dapat menjamin kebahagiaan seorang hamba dunia dan akhirat? Al-jawabullah. Mohon maaf, sederet titel yang dimiliki oleh seseorang di depan dan di belakang namanya, apakah itu jaminan bahwa dia pasti saleh? Al-jawabullah. Kalau seseorang sudah selalu pakai jubah, mohon maaf, atau pakai sarung, pakai baju koko, pakai songkok, pakai peci, pasti sudah menjadi orang yang suci. Al-jawabullah. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan seseorang itu menggapai predikat zakatun nafs. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di peristiwa perang Khandaq, wal jami'u ya'lamuna dzalik. La yakhfa 'ala syarifi ilmikum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menggali parit bersama para sahabatnya di kondisi yang begitu sulit. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelipkan batu di perut beliau untuk menyeka rasa lapar. Di tengah-tengah kondisi sulit itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna fa anzilan sakinatan alaina." Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang menjadikan beliau hingga saat itu berjuang di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha. Allahu akbar. Ustaz, saya seorang mukmin. Masa saya kotor? Sangat mungkin ada kotoran. Karenanya Nabi SAW menggambarkan kita kalau setiap kali bermaksiat dengan apapun, dengan penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, gerakan jari jemari kita di layar sentuh itu, pikiran kita yang berfantasi dengan fantasi-fantasi terlarang, kaki kita yang melangkah entah kemana, sangat mungkin untuk menggoreskan noktah dosa. Dan ingat bahwa dosa itu ketika dilakukan oleh seorang hamba, ternoktah pula satu noktah hitam di kalbunya. Nukitat fihi nuktatun sauda. Itulah yang dapat mengeruhkan kejernihan jiwa seorang hamba. Kalau bukan karena kebaikan karunia Allah, jika bukan karena kasih sayang Allah kepada seorang hamba, tidak satu manusia pun yang suci, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyucikannya. Subhanallah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merengek, meminta kepada Allah. Dan salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ati nafsi
taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Di dalam riwayat lain yang juga sahih, Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni syarra nafsi. Maka ahibbati fillah, generasi muda bangsa yang apabila, mohon maaf, guru-guru antum semua mungkin sudah tiada, antum yang melanjutkan estafet perjuangan mereka. Bagian penting dari keberlangsungan umat ini adalah kekuatan ilmu dan kesalihan yang ada pada generasi mudanya. Tapi perlu sesuatu yang mungkin terkesan biasa saja, tapi ini penting. Apa itu? Zakatun nafs. Berilmu bukan untuk sekedar membanggakannya di hadapan orang lain. Berilmu bukan sekedar untuk menyandang sebuah titel tertentu. Berilmu wal'iyadzubillah bukan sekedar untuk mencari dunia. Berilmu agar menuntun kita menjadi profil-profil pribadi-pribadi yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala zaki, bukan sekedar zaki. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Zaman ini semoga membuat kita teringat bahwa semakin waktu bergulir, semakin zaman bergeser, semakin diperlukan semangat dan ketangguhan dalam belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersih jiwanya. Mohon dikoreksi jika kami keliru. Sependek yang kami tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bersumpah secara berturut-turut di dalam Al-Quran lebih banyak dari runtutan sumpah Allah di awal surat Asy-Syams. Wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. 11 berurutan. Ternyata sumpah-sumpah itu untuk menguatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan selanjutnya. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Inti dari sumpah itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan yang Allah kehendaki kepada yang Allah kehendaki, sehingga dia bisa menjadi zaki. Sementara yang lain karena tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala zakatun nafs, maka dia menjadi fajir. Maka beruntunglah seseorang yang menyucikan jiwanya. Merugilah orang yang memperburuk dan memperkeruh jiwanya. Subhanallah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ikhwati wa ahibbati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak banyak yang disampaikan di kesempatan berbahagia ini. Ini adalah kehormatan bagi kami untuk bisa berada di hadapan antum semua sebagai generasi muda umat, generasi muda bangsa. Harapan kaum muslimin negeri ini, semakin semangatlah belajar ilmu agama. Akhlisu niyatikum fit talab, sehingga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk beramal salih. Dan tidak selesai hanya sekedar sudah menyandang sebuah gelar atau titel saja kemudian selesai, sudah tidak selesai sampai di situ. Lihatlah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dinyatakan
radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Tapi mereka bukan kemudian berpangku tangan, bertopang dagu, udah selesai, saya sudah dijanjikan surga. Tidak sama sekali. Terus beramal. Lihatlah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang seperti memaksa sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, karena sahabat Hudzaifah mengetahui nama-nama kaum munafikin dengan pemberitahuan dari Nabi SAW, sementara Umar tidak. Maka Umar penasaran, tanya kepada Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebutkan namaku adalah bagian dari kaum munafikin? Ya subhanallah. Kalau yang bertanya bukan Umar ibn Khattab, mungkin kita akan menganggap itu sesuatu yang wajar. Tetapi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya, artinya ada kekhawatiran pada diri beliau, jangan-jangan beliau itu termasuk yang terjangkiti penyakit kemunafikan. Subhanallah, Umar. Yang ketika Nabi SAW pintu rumahnya diketuk, kemudian Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ada yang ketuk pintu, izin mau masuk, bukakan. Kabarkan kepadanya dia penghuni surga. Dibuka, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai, kemudian Abu Bakar pulang, ada yang ketuk pintu lagi. Rasul, ada lagi yang ketuk pintu. Bukakan, kabarkan dia penghuni surga. Dibuka, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi beliau mengkhawatirkan ada kemunafikan pada dirinya. Tanda bahwa sensitivitas, kebersihan dan kesucian jiwanya masih sangat beliau jaga. Tidak angkuh, tidak sombong. Tidak membusungkan dada tanda bahwa saya sudah baik, tidak. Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah berkata, adraktu 20 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Aku berguru dari 20 para sahabat radhiyallahu taala anhum, semuanya mereka mengkhawatirkan ada kemunafikan terjangkit di dalam diri mereka. Wa nahnu, maka perlu untuk berupaya, bersungguh-sungguh melakukan proses tazkiyatun nafs. Kaifa dzalik bid-du'a, bit-tadarru'i ila Allah azza wa jalla, bi khalisit talabi ila Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersemangatlah selalu untuk beramal dengan ilmu yang telah sampai kepada kita. Ilmu sudah kita dapatkan, kita beramal semampu mungkin, bersungguh-sungguh. Yang keempat, selektif mencari teman dan lingkungan yang salih. Selektif mencari teman dan lingkungan yang salih. Dan yang kelima, ayuhas syabab, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kita semua apa yang dapat memutus semua bentuk kenikmatan, yaitu al-maut. As'alullaha al-karim Rabbal arshil azim an yuwaffiqani wa iyyakum likulli ma yuhibbuhu wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.